bisa di slideshow deh. Atau ada yang bisa nge-slideshow co-hostnya? Kamu jadiin aja tuh yang pembicara jadi co-host. Siapa? Sudah. Terus satu lagi backup siapa gitu yang temen kamu. Tapi nggak bisa, San. Nggak bisa ya, Kak? Iya, saya geser-geser. Ini udah cukup besar sih. Oke, sudah bisa. Nggak bisa. Pak, silakan. Udah di record ya, San? Sudah, Pak. Sudah mulai recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini materinya hanya sampai 10 menit atau 15 menit ya. Iya, Pak. Siap. Setelah itu saya presensi. Terus yang mau bertanya atau menambahkan, menyangkal semua dipersilakan ya. Nanti kalau yang mau bertanya, tolong di kolom chat juga ditulis. Baik, Bapak. Ya, oke, dilanjut Pak Teguh. Siap, Pak. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Rinovian Rais, MMMPD, dan rekan-rekan semuanya. Izin pada pertemuan kali ini saya akan coba membawakan makalah dengan tema judul Pengantar Ilmu Sosial dan Budaya dalam Kajian Ilmu Sosial Pendidikan. Eh, Tolong geser Mas Iksan. Lanjut Mas Iksan. Eh, back. Lanjut ke latar belakang pada kajian ilmu sosial pendidikan ada beberapa latar belakang. Yang pertama, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Ini tidak lepas dari eh, naluri alamiah kita sebagai manusia yang terlahir untuk menjadi manusia sosial atau komunal, yaitu yang berinteraksi, berkumpul, sharing, serta membahas hal-hal yang sifatnya bisa membantu untuk kita mengenali proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Lanjut, Mas Iksan langsung ke rumusan masalah aja. Pada rumusan masalah kali ini, saya bagi menjadi 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu sosial dan budaya dalam kajian pendidikan. Berikutnya, yang kedua, apa saja ruang lingkup kajian ilmu sosial pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendidikan dengan kehidupan sosial masyarakat. Lalu yang keempat, apa peran ilmu sosial pendidikan dalam membentuk nilai dan budaya dalam masyarakat. Lanjut, Mas Iksan. Di sini juga tujuan penulisan makalah ini, yang pertama, menjelaskan pengertian ilmu sosial dan budaya dalam kajian pendidikan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup kajian ilmu sosial pendidikan. Yang ketiga, memahami hubungan antara pendidikan dengan kehidupan sosial masyarakat. Lalu berikutnya yang keempat, menjelaskan peran ilmu sosial pendidikan dalam membentuk nilai dan budaya dalam masyarakat. Maaf, lanjut Mas. Dalam kajian ini pun ada beberapa tadi yang sudah disampaikan. Rumusan masalah, nah yang pertama kita bahas adalah mengenai konsep dasar ilmu sosial dalam pendidikan. Yang pertama, ilmu sosial merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ilmu sosial membahas interaksi sosial, kelompok sosial, serta sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, ilmu sosial membantu memahami bagaimana proses pendidikan dipengaruhi oleh faktor sosial. Selanjutnya,
Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan identitas sosial. Lanjut, Mas Isan. Berikutnya ruang lingkup kajian ilmu sosial pendidikan. Kajian ilmu sosial pendidikan meliputi berbagai aspek, antara lain yang pertama struktur sosial dalam masyarakat, yang kedua pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan, yang ketiga pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi terhadap sistem pendidikan, lalu yang keempat nilai dan budaya masyarakat terhadap pendidikan. Kelima, akses dan kesempatan memperoleh pendidikan. Berikutnya, Mas. Kemudian hubungan pendidikan dengan kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial dalam masyarakat. Kedua, pendidikan berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan norma sosial. Ketiga, melalui pendidikan, generasi muda dapat memahami tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya. Lalu yang keempat, pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai toleransi dan menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. Berikutnya, Mas. Sampai pada kesimpulan pembahasan materi kali ini, yang pertama yaitu pendidikan merupakan proses sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Kedua, ilmu sosial pendidikan membantu memahami hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan budaya. Yang ketiga, berbagai faktor sosial seperti ekonomi, keluarga, dan budaya mempengaruhi proses pendidikan. Yang keempat, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, nilai sosial, dan kemampuan individu dalam menghadapi perubahan sosial. Nah, untuk yang pertama, pendidikan merupakan proses sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Tadi kita juga sama-sama bahas pada pertemuan sebelumnya ini yang tadi materi landasan pendidikan. Ini, mohon maaf, Pak. Lanjut. Tadi kita sama-sama kita bahas, ini ada relevansinya dan ada korelasinya dan banyak kemiripan dengan tadi pembahasan di materi landasan pendidikan, di mana pendidikan itu adalah sebagai fondasi dasar atau sebagai landasan dasar untuk kita bisa memahami kemajemukan budaya, terus hubungan sosial antar masyarakat dan sebagainya. Kemudian ilmu sosial pendidikan membantu memahami hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan budaya ini pun tadi sudah sama-sama kita bahas juga di landasan pendidikan, gimana peran sosial pendidikan itu bisa membantu hubungan antara pendidik, masyarakat, dan budaya, gimana kita bisa saling mengenal antara kemajemukan perbedaan budaya, perbedaan kultur masyarakat, dan perbedaan pola didik dalam mendidik anak-anak dengan multikultur dan multipersepsi dan cara penangkapan dalam menerima materi-materi yang diberikan oleh pengajar. Berikutnya, berbagai faktor sosial seperti ekonomi, keluarga, dan budaya mempengaruhi proses pendidikan. Nah, ini pun tadi sama-sama udah kita bahas, salah satunya faktor sosial ekonomi tadi yang dipertanyakan nama Bu Mayon, bagaimana ekonomi itu sangat mempengaruhi pola adaptasi si orang tua ke anak, di mana dia bisa pola asuhnya itu akan mempengaruhi bagaimana si orang tua memberikan pendidikan dini ke anak. Nah, ini kan faktor ekonomi menentukan, karena ekonomi ini pun akan berkorelasi dengan pemenuhan gizi, di mana ketika gizi anak itu tidak terpenuhi, gimana sih pola perkembangan anak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Pasti ini kan nanti ini jadi masalah yang biasa kita pahami ya, stunting lah. Stunting gizi ini juga menjadi program yang penting banget oleh pemerintah ya, mungkin sekarang mungkin belum sangat memenuhi ya, tapi beberapa informasi stunting ini juga menjadi program prioritas pemerintah. Ya, salah satunya yaitu program MBG ini, walaupun mungkin program MBG ini pun masih akhirnya menjadi banyak kontroversial karena mungkin dari cara
distribusinya dan segala macamnya, cara vendor ke dapur-dapurnya, terus apakah gizinya udah memenuhi, karena tiap-tiap sekolah kadangkala dalam penyajiannya pun berbeda-beda. Ini pun masih dalam ranah kajian karena MBG ini kan hal yang baru juga untuk pemerintahan kita dan kita. Biasanya hal-hal baru ini akan sangat menimbulkan banyak konflik dan polemik ya. Ya antara pro dan kontra pasti ada. Tapi paling tidak program makan bergizi gratis ini salah satunya yaitu untuk pemenuhan atau upaya eh, program stunting tadi itu salah satunya pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Kemudian pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, nilai sosial, dan kemampuan individu dalam menghadapi perubahan sosial. Pendidikan memiliki peran strategis ini karena pendidikan sendiri itu tadi eh, ini termasuk program pemerintah atau pemerintah pusat yang kemudian diturunkan ke provinsi. Ya, dari provinsi turun ke, aduh saya kurang paham nih, turun ke wilayah, terus dari wilayah diturunkan ke masing-masing kepala sekolah agar diterapkan di sekolahnya masing-masing. Nah, peran strategis dalam membentuk karakter ini yang dimaksud apa? Peserta didik diharapkan memenuhi standar kaidah-kaidah atau peserta didik ini memiliki akhlakul karimah yang dimana peserta didik itu mampu bersosialisasi dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia khususnya atau nilai-nilai agama yang dipercaya atau dianut oleh masing-masing pemilik keyakinan agama. Ya contohnya ketika tegur sapa, cara bertemu dengan orang tua. Kalau di saya sendiri sebagai orang Jawa, kebiasaan saya ya ketemu orang tua ya sungkem, salim. Terus ketika si murid dengan guru ya kebiasaannya juga sama, memberi salam, sungkem, salim. Itu termasuk pembentukan karakter. Kemudian di nilai sosial, pendidikan pun pada tataran nilai sosial itu kalau eh, kita sebagai peserta didik mendapatkan pendidikan yang cukup, ketika kita nanti dilepaskan di tataran sosial, kita pun pasti akan mampu beradaptasi dengan baik. Jadi kita bisa menempatkan diri di mana kita nanti ditempatkan, ya seperti yang orang tua saya pesankan ketika pergi merantau, ya di mana langit di apa sih? Bumi dipijak, langit dijinjing ya. Balik Di mana bumi dipijak, di situ langit Ya, dijunjung. nah Langit itu dia dijunjung. maksud saya biar nggak grogi Bu, bantu. Ini mohon maaf. Bisa Jadi itu. itu. Kemudian, ini mohon maaf ketutupan presentasinya. Ini Bu Najibah, bentar Bu Najibah. Oh iya. Kemampuan individu dalam menghadapi perubahan sosial. Ini pun kaitannya dengan kita mampu beradaptasi, apalagi dengan keadaan arus informasi teknologi yang sekarang menjadi sangat tidak terkendali. Ya, pendidikan itu menjadi pilar utama. Salah satunya itu untuk ya preventif, jadi mencegah kita atau menyaring kita dalam mengakses informasi. Nah, pendidikan ini menjadi sangat penting karena perubahan sosial saat ini terlalu cepat kalau saya bilang untuk bisa kita ikutin. Baru industri 4.0 sudah 5.0, kemudian arus informasi yang begitu deras, di mana banyak hoax-hoax yang begitu masif dan dilalah. Juga Kementerian Komdiki juga kayak kurang serius dalam membatasi akses-akses informasi tersebut yang akhirnya berimplikasi pada eh, peserta didik kita, anak-anak kita yang sekarang bisa mengenyam informasi baik yang mungkin sifatnya masih baru informasi belum matang atau informasi hoax, pada akhirnya ya korbannya ya anak-anak kita sendiri. Nah, jadi mungkin kesimpulan dari materi makalah yang kali ini saya bawa yaitu kajian ilmu sosial pendidikan mungkin eh, sekian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kalimat atau mungkin dalam penyajian, dalam penyampaian saya juga kurang baik karena saya juga masih belajar karena kebetulan saya juga bukan seorang guru, saya berbidak di bidang umum, jarang banget berinteraksi langsung secara seperti ini. Saya juga ucapkan banyak
terima kasih kepada Pak Dr. Novian Rais karena sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya presensi dulu ya. Ya, Pak. Teguh Arianto, Hadir, Pak. ya. Najifah, Ada, Pak. oke. Fatimah, Hadir, Pak. oke. Awaludin, Ada Pak, ada. ya, oke. Rian Alriat, Hadir Pak. ya, oke. Asdi Asaputra, Hadir Pak. ya, oke. Fatihah, Hadir, Pak. ya. Bonita Silalahi, Hadir, Pak. Aprilia Cipta, Hadir, Bapak. ya. Aprilia Dwi Rahmayani, Hadir, Pak. ya, oke. Nabila Salsabila Salahuddin, Hadir, Pak. ya, oke. Desti Sumarni, Desti mana Desti? Tadi ngomong tadi mana tadi? Sepertinya terkendala jaringan, Pak. Mental. Mungkin Ya? nanti masuk. Iya, mungkin bentar lagi masuk lagi, Pak. Ya, saya belum absen dulu ya. Eli Hartika ini. Eli, Ada, Pak. oke. Neng Enda Pratiwi, Ada Pak, hadir. ya, oke. Ati Kusmiati, Ati, Siap, hadir, Pak. oke. Siap, hadir, hadir, Pak. Siapa? Wahyu Hardianto. Wahyu, Hadir Pak, hadir Pak, hadir. oke, ya. Parwanti, Hadir, Pak. Hadir, ya, Pak. oke. Ahmad Paridi, Hadir Pak. oke. Ihsan Muhammad Hussein, Hadir, Pak. ya. Mayon Suarestika, Hadir Bapak. ya. Ini baru 20 ya ininya, yang di kelas ini ya. 20 mahasiswa ya. Iya, Pak. Hanya 20 Ya, Pak. mahasiswa. 20, Pak. Ya. Ya, jadi yang mau bertanya, mau menyanggah materi ini dipersilakan. Terus kalau ini setelah bertanya melalui raise hand, langsung diketik nanti itu pertanyaannya di kolom chat. Oke, lanjutin Pak Teguh atau Pak Isan. Oh, baik. Terima kasih, Pak Rais. Izin ini mau langsung yang saya baca di chat atau mau kita on cam aja langsung pertanyaannya? Yang di chat Coba Pak. yang pakai raise hand dulu, ada nggak yang pakai raise hand? Ada, Pak, izin. Ya, udah yang raise hand dulu. Nanti yang di chat ini. Oke, saya ini dah. Silakan Pak Wahyu Hardianto. Jangan sulit-sulit, Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih juga Pak Rinovian selaku dosen pembimbing dari Mapel ini. Yang pertama materinya sudah cukup bagus Pak Teguh. Terima kasih. Cuman yang saya ingin tanyakan di sini di zaman era digitalisasi ini bagaimana cara Bapak untuk melestarikan pendidikan masyarakat dan sosial budaya. Terus lagi ada sedikit tambahan Pak Teguh di tanggal 23 Maret 2026 ini Komdigi sudah menerbitkan dan melayangkan surat ke Instagram, TikTok dan juga di media sosial bahwa ada pembatasan di akun media sosial anak di bawah umur 16 tahun Pak. Jadi ini informasi yang dari Komdigi langsung Pak. Siap, Jadi terima kasih. sudah dirilis jadi pembatasan akun media sosial dari TikTok dan Instagram. Jadi sudah resmi dari Komdigi. Ini saya datanya valid Pak karena dari dari Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 pemerintah menetapkan langkah teknis pelaksanaan PT Tuna sebagai upaya memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai
resiko internet. Mulai 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jenjang jejaring akan mulai dinonaktifkan. Kebijakan diambil meminimalisir terhadap konten berbahaya, pelindungan cyber, dan serta sebagai kejahatan digital yang menyesatkan anak. Jadi sudah ada pelindungan hukumnya, Pak. Jadi insya Allah tanggal 28 Maret 2026 ini sudah resmi akun media sosial di TikTok dibatasin, Pak, untuk anak 16 tahun. Itu sih Terima informasinya, Pak. kasih Pak Wahyu. Terima Ini kasih Pak Teguh dan semuanya saya langsung coba kita semua. jawab ya Pak Wahyu. Maksudnya biar nanti Boleh, saya Pak. nggak terlalu Silakan, menumpuk-numpuk pertanyaan. silakan. Izin ya Pak Wahyu dan teman-teman. Saya juga masih belajar. Ini kan tadi pertanyaan Pak Wahyu itu di zaman era digitalisasi, bagaimana cara saya untuk menselaraskan pendidikan terus masyarakat dan sosial budaya ya. Kira-kira begitu ya Pak Wahyu ya. Pak, betul. Lagi-lagi Pak. tadi kan pendidikan ini kan fondasi dasar. Di kurikulum pendidikan pun sebenarnya itu rancangan skemanya itu udah sesuai, apalagi sekarang dengan yang perubahan kurikulum 2000 berapa ya, mohon maaf saya kurang mengikuti banget pendidikan. Dulu zaman saya kuliah BK kan masih 2013. Itu bukan sebenarnya udah industri 4.0 juga, walaupun sekarang kurikulum industrinya udah 5.0 di mana menjadi lebih ke sosial manusia, atau jadi manusia yang berinteraksi di ranah sosial. Jadi bagaimana cara saya untuk menselaraskan pendidikan masyarakat sosial ya tadi dengan pemberian materi atau kurikulum yang udah selaras dengan dunia industri saat ini Pak Wahyu, yaitu yang industri 5.0 deh kalau saya nggak salah mengikuti. Saya pernah mendengarkan itu, di mana manusia menjadi tanda kutip objek utamanya gitu. Jadi manusia itu sendiri yang nanti dimunculkan berbagai macam potensinya, karakternya, itu semata-mata nanti untuk kepentingan dunia industri, masyarakat, serta sosial budaya. Jadi ya cara menselarasinya ya sebenarnya ya lebih ke dibanyakin pembelajaran metode digital. Itu salah satunya, karena hampir nggak mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak dibekalin ilmu teknologi. Makanya kenapa sekarang banyak kurikulum yang menambahkan ilmu-ilmu teknologi dalam mata pelajarannya, khususnya bahkan di kampus aja kan sekarang udah ada tambahan-tambahan program studi baru semacam bisnis digital, di mana bahkan orientasi untuk kegiatan bisnis saya pun harus didesain by digital, di mana kita bisa berinteraksi tanpa batas dengan manusia-manusia yang dulu mungkin kalau kita tanpa digital kita harus door to door, satu ketemu satu. Kalau dengan digital sekarang ini ya alhamdulillah kayak sekarang kondisi kita, walaupun kita nggak saling berdampingan tapi kita bisa berinteraksi dan bertatap muka melalui media Zoom kayak gini. Ya kalau mau konkretin cara menselaraskannya itu ya tadi ya itu akses media sosial, yaitu proses digitalisasi itu Pak Ayu. Mungkin dari saya ya hanya baru bisa memberikan eh, jawaban segitu. Mungkin nanti dari teman-teman lain insya Allah bakal menanggapi yang lebih lengkap. Demikian Pak Ayu. Luar biasa Pak Teguh. Makasih Pak Teguh jawabannya. Berikutnya ini kayaknya Mas Rian agak gemes ini kayaknya. Boleh Pak Rian, kayak gemes senyum-senyum aja. Boleh Pak Rian? Terima kasih Mas Teguh. Siap Mas Yang Rian. saya ingin tanyakan adalah nih kepada Mas Teguh nih, Siap. sejauh mana sih pendidikan berbasis ilmu sosial mampu membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara? Sulitnya. Panjang kali. Baik Mas Rian. Kalau dipersingkat berarti implikasi pelajaran sosial budaya apa Mas Rian? Coba Ya, dipersingkat. bagaimana mampu membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Itu tadi lagi-lagi kembali lagi ke
pendidikan tadi, Pak. Kayak Mas Rian, kita Mas aja lah ya. Dimana pendidikan itu kan salah satu tadi tujuan dari pendidikan itu sendiri kan tadi mencerdaskan anak bangsa. Nah, kalimat mencerdaskan anak bangsa ini kan berarti eh, anak-anak menjadi paham banyak literasi. Kita sesuaiin berarti kalau dengan mata mata kuliah hari ini kan berarti sosial budaya, berarti yang Mas Rian tekankan kan di mana para peserta didik itu menjadi aware, lebih peduli dengan sosial budaya. Peserta didik kita itu dari paham nih cara bersosial, cara memahami nilai-nilai kultural budaya yang kita miliki. Mungkin itu ya implikasinya ya, Mas. Pertanyaannya maksudnya kayak gitu kan ya. Iya, iya. Berarti implikasinya gimana si anak menjadi aware dan lebih peduli terhadap kultur sosial budaya yang dimiliki kan. Ya salah satunya ya sebenarnya tadi kayak pasti pelajaran yang sebelumnya itu yang landasan pendidikan kan contoh sosial budaya itu kan kaitannya juga nggak jauh-jauh juga dengan cara pendekatan sejarah tadi gimana kebetulan Indonesia ini kan multikultural, eh, kemajemukan terus budaya-budaya kayak contoh saya orang Jawa dengan Bu Eli yang orang NTB aja dah budayanya udah berbeda. Lantas bagaimana kita menerapkan pemahaman itu kepada peserta didik agar memiliki nilai toleransi atau kemajemukan terhadap perbedaan. Ya salah satunya ya dengan memberikan guru mungkin bisa memberikan pemahaman dengan konten-konten atau sebenarnya kalau yang emang paling enak ya kalau yang udah di emang basic sekolahnya itu madrasah atau apa udah enak. Dia udah pembekalannya di ilmu agama itu pun udah ada yang dimana kita yang lakum dinukum waladin itu kan yang ibaratnya kita emang dilahirkan dan diciptakan dalam keadaan berbeda tujuannya untuk saling mengenal kalau udah didasari dengan pemahaman seperti itu insya Allah anak menjadi lebih terbuka open-minded, saling memahami dan sadar bahwa kita ini multikultural jadi nggak bisa bahwa apa yang kita katakan benar itu benar dan apa yang kita katakan salah itu salah tergantung nanti sudut persepsinya si anak ngeliatinnya dari mana sama halnya dengan budaya ketika saya orang Jawa mungkin ngelihat budayanya Bu Eli yang NTB mungkin ya pasti langsung kaget lah wow ya. Nah saya yang Mas Rian pernah bilang di pertemuan pertama kalau orang Jawa apa nggak ya Mas kan nggak kebiasaannya kayak gitu politiknya orang Jawa kan kayak gitu padahal aslinya ada sisi liciknya dari nggangginya itu dia mengawasi menganalisis ketika si ininya lemah udah mulai bisa di itu ya ada kemungkinan disingkat tuh itu jeleknya yang ganggi itu kadang kayak gitu jadi eh, saya bisa kerucutin lagi eh, ya pendekatannya mungkin ya itu tadi dengan memberikan materi-materi yang khususnya mengarah kepada perbedaan-perbedaan multikultural budaya dan sosial masyarakat. Itu kan nanti pasti dengan sering pemberian materi itu pasti ke-trigger. Kalau udah ke-trigger, anak-anak kan pasti jadi cari literasi. Nah, nanti tugas guru yang memfilter literasi itu cocok nggak dengan usia perkembangannya si anak. Usia umur SMP ya literasi yang cocok dengan si anak ya harusnya literasi apa nanti mungkin Bapak Ibu yang memang mengajar di sekolah lebih paham lah. Pastikan itu nanti jadi bisa di mapping gitu, dimitigasi mana yang pas, mana yang kurang pas. Nah nanti kan pasti ada tahapan POAC kalau nggak salah dulu saya pernah dapat pelajaran itu kan. Jadi dari controllingnya lalu dievaluasi nanti disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik mana yang pas ketika mungkin Pak Rian di SMP ya Pak Rian. SD Mas. Di SD mah. Apalagi Parian di SD nih. SD itu kan tulang punggung malah harusnya. Karena kerangka berpikir kritis baik enggaknya itu kan nanti di SD. Kalau SMP, SMA kan biasanya udah timbang ngikutin jalur ininya aja. Paling itu deh Mas Rian, mohon maaf ya kalau agak belibet karena ya itulah kelemahan saya masih belum paham banget cara menyusun kotak-kata yang baik. Terima kasih Ya, Mas jadi Rian. ya itu setuju sih Mas Teguh ya. Jadi dengan negara kita yang multikultur banyak budaya ini, kalau diajarkan tentang nilai-nilai budaya, hukum, nilai sosial, sehingga mereka akan sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai negara. Kalau Betul. anak-anak sudah sadar hak saya apa, kewajiban saya apa,
maka dia akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nggak Betul, cuma menuntut hak aja gitu kan. betul, Jadi betul. harus melaksanakan kewajibannya. Ingin lingkungan bersih tapi mereka buang sampah Betul. sembarangan. Nah, itu Ya, kan nggak maintenance ya, betul. nggak nyambung gitu. Jadi kalau kalian mau lingkungan bersih ya kalian harus sadar dari diri sendiri, Sendiri. minimal hal kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, saya setuju dengan Mas Teguh. Terima kasih Mas Siap-siap. Teguh ya. Makasih Harian. Saya coba cari lagi. Kayaknya dari tadi ini lagi ya. Bu Apri, Bu Mayon. Ayolah, yang lain. Udah deh. Bu, saya coba Bu Eli dulu ya. Saya, Ya. Pak. Ya nanti Oke. Pak. Oh iya, iya, Ya, silakan. Oke. Saya? ya. Jangan Oke. sulit-sulit Bu Eli. Enggak gampang kok. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh. Presentasinya luar biasa sekali. Kasih Bu Eli. Iya. Tadi kan di penyampaiannya Pak Teguh itu ada beberapa faktor sosial, ada beberapa faktor sosial yang mempengaruhi terkait pendidikan itu ya. Tadi kalau nggak salah ada ekonominya juga, terus keluarga dan budaya tadi. Nah, saya kembali ke ekonomi ya gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan trik kita yang tadi. Nah, kondisi saat ini di masyarakat sendiri kan masih terdapat perbedaan kondisi ekonomi keluarga yang tentunya mempengaruhi kesempatan seorang anak gitu untuk memperoleh pendidikan yang layak tentunya kan. Nah, menurut persepsinya Pak Teguh sendiri nih gitu kan, ketika anak itu tidak memiliki pendidikan yang layak, nah karena keterbatasan ekonomi tadi mungkin orang tuanya tidak bekerja, terus orang untuk apa namanya untuk makan saja umpamanya sehari-hari aja masih terbatas gitu, apalagi untuk biaya pendidikan kayak gitu. Nah, bagaimana sih peran sekolah peran sekolah ini dan pemerintah dalam memastikan nih bahwa semua anak yang ada di Indonesia ini tentu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tentunya yang berkualitas seperti anak-anak biasanya yang memang ekonominya apa namanya ekonominya lebih ada lah kayak gitu. Nah, sedangkan kita lihat sekarang banyak sekali apa namanya anak-anak yang memang apa namanya orang tuanya ataupun dia tidak punya orang tua tapi tidak bisa mengenyam pendidikan kayak gitu. Itu kan miris sekali ya gitu. Apalagi kita nih yang melihat sendiri yang sebagai pendidik misalkan. Walaupun sebenarnya saya bukan pendidik ya, tapi saya bergelut di sosial juga kayak gitu. Memang mendampingin apa namanya anak dari ibu-ibu yang saya dampingin banyak yang tidak memiliki pendidikan karena pendidikan rendah. Itu bagaimana Pak Teguh? Terima kasih. Terima kasih. Izin langsung menanggapi ya Bu Eli. Yang menarik sih sebenarnya. Sebenarnya sini jadi tanggung jawab pemerintah ya Bu Eli. Seperti halnya di Finlandia kan semua dipastikan bahwa anak-anak itu harus mengencam pendidikan yang sesuai. Kalau di kita kan harusnya sampai SMA ya. Mohon maaf kalau salah dikoreksi, saya juga kurang mengikuti ya. Itu kan seharusnya emang jadi peran pemerintah. Cuman mungkin eh, kali ini kita nggak terlalu bisa berharap banget ke pemerintah. Jadi yang paling masuk akal itu ya kayak Bu Eli aja. Bu Eli kan bergerak di bidang kemanusiaan juga, punya komunitas. Ya kita semua pun nanti bisa bikin komunitas yang emang bergerak tadi di bidang yang Bu Eli maksudin, bagaimana kita memastikan warga masyarakat yang memang secara kemampuan ekonomi, terus orang tuanya finansialnya juga nggak baik, kurang memahami tentang pentingnya pendidikan. Nah, ini sebenarnya tugas-tugas para akademisi sebenarnya khususnya ya kita-kita ini yang ada di dunia pendidikan, akademisi ini dan ya stakeholdernya pastilah. Kalau mungkin kampus kan biasanya melalui Abdimas tuh, pengabdian masyarakat, di mana dia mentransfer ilmu pengetahuan para pendidiknya, para dosen yang langsung terjun ke lingkungan masyarakat. Nanti biasanya para dosen juga yaitu yang kemarin kita bahas tuh yang salah ontologi, epistemologi dan segalanya itu kan berarti ontologi itu keadaan masalahnya, lalu epistemologi itu gimana cara metodologi penyelesaian masalahnya. Ya sama halnya juga dengan kita yang di akademisi kita sebut sekarang kita ini kan akademisi ya bisa barangkali ya nanti kita mitigasi, kita mapping situasinya, kita buat semacam lembaga atau yayasan yang komit. Salah satunya ya kita kan nggak mungkin nunggu pemerintah nih. Kalau saya kurang 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 optimis lah kalau
Karena dengan jumlah masyarakat Indonesia yang begitu banyaknya, hampir 200 jutaan, dengan kondisi ekonomi Indonesia sekarang, dengan pemimpinnya yang mohon maaf korupsinya masih digede-gedein ya, hampir nggak mungkin lah mikirin akses pendidikan untuk orang-orang yang khususnya ekonominya kurang, apalagi membangun kesadaran ke orang tua. Padahal itu bisa, itu nanti menjadi tugas kalau wilayah satu kelurahan itu kan nanti bisa dibagi ke per RW RT. RW apa jadi eh, atau melalui biasanya kalau di kelurahan itu kan ada anak-anak yang apa ya namanya ya, yang komunitas apa sih ya, Beli apa ya, Karang Taruna, Pak. nah itu Karang Taruna itu pun nanti bisa jadi alat digunain lah, nanti pihak kelurahan yang memfasilitasi cari media tempatnya. Nah, si Karang Taruna ini nanti membuat struktur organisasi gimana kita bisa nanti eh ya nyusup lah, kalau bahasa Jawanya apa kok timah nyusup sih, apa sacet masuk ke ranah-ranah, atau kita kerjasama dengan pihak RT mau mitigasi mencari tahu informasi mana yang keluarga masyarakat miskin, terus kita cek, kita cari tahu orang tua kepala keluarganya pendidikannya sampai mana tingginya. Nah itu kan nanti jadi bahan awal, kita jadi tahu penerapannya, nanti kita sesuaiin dengan kebiasaan orangnya. Kalau memang lingkungannya lingkungan nelayan kan berarti kita sesuaiin juga dengan jam kerja mereka. Kita nggak bisa, karena kan nelayan itu kan berarti kan kehidupannya itu ya dari sehari-hari dia nelayan ke laut kan, berarti kita juga nggak boleh atur waktunya bersamaan dengan itu, karena itu sama aja kita pengen bantu dia tapi dengan cara mematikan gitu. Tapi gimana kita bisa elaborasi gitu. Aduh, tadi dulu ya Bu Eli, saya mikir lagi. Ya intinya paling mudahnya ya, karena hampir nggak mungkin lah kita berharap pada pemerintah saat ini. Ya paling gampangnya kita kesadaran masing-masing, kita bikin kesadaran kolektif di mana kita ini yang sekarang jadi akademisi lebih aware, lebih peduli. Ya ya semisal kayak Bu Eli aja yang udah dengan alhamdulillah dengan hebatnya yang peduli dengan komunitas ibu rumah tangga, apa Bu? Maaf Bu. Perempuan kepala keluarga, Nah itu kayak istri saya kelompok Bu. marginal. Kayak Ya, istri saya itu perempuan kepala rumah tangga. Kalau saya nggak disupport sama istri, wah bukan nggak bisa bukan pendidikannya rumah sudah. tangga, bukan Ah, rumah tangga. oh, bukan. Perempuan, bukan rumah tangga. Komunitas perempuan kepala keluarga, Oh, khususnya kepala kelompok keluarga. marginal. Iya. Oh, siap. Jadi mungkin itu ya Bu Eli. Mohon maaf nih kalau mungkin jawaban saya bertele-tele melebar-lebar. Cuman yang paling masuk akal di pikiran saya saat ini ya paling mendekati bisa kita sentuh sekarang, daripada maksudnya kita cuman berfantasi berteori, ya paling masuk akal itu kita kolaborasi dengan tadi Karang Taruna, kita menjadi bagian di situ, kita selusupan dengan RT, kita minta data, kan ada sensus penduduk di situ, nanti bisa jadi kita bahan untuk memetakan ada dalam satu RT itu ada berapa kakak yang ekonominya termasuk ekonomi miskin. Terus secara pendidikannya nanti juga bisa dikelompokkan, oh klaster A orang tuanya cuma sampai SD, klaster B sampai SMP, klaster terus anak-anaknya gimana, kita cari tahu di situ, baru dah kita insya Allah bisa sedikit membantu program pemerintah. Terima kasih Bu Eli, mohon maaf sebelumnya. Oke, aku sedikit Siap, boleh ya ininya. siap. Oke, artinya kan kita akan yang pertama tadi poinnya kita akan membangun kolaborasi dengan berbagai mitra tadi, salah Ya, satunya itu ada desa, Karang Taruna dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, tadi siap. dari hasil kita akan melakukan identifikasi apa kepada masyarakat yang memang berapa banyak masyarakat ya masyarakat yang memiliki anak pendidikannya itu rendah, Siap. dan itu mungkin nanti data itu akan menjadi apa namanya Sumber. menjadi sumber kita untuk melakukan advokasi, entah itu ke pemerintah, Betul, mendorong pemerintah bahwa betul. ini loh masyarakat kalian yang ternyata masih banyak loh masyarakat kalian yang Ya, tidak betul baik. memiliki pendidikan rendah dan butuh pendidikan itu. Ya, oke. Itu bisa Betul. menjadi acuan, menjadi pemerintah itu membuat program baru kah atau sebagainya. Oke, itu ya. Ya, Oke, makasih ya, Pak Teguh, makasih Bu Eli. sangat jelas. Saya ke Bu Aprilia dulu ya, Fatimah, sabar. Silakan Bu Aprilia. Terima kasih Pak Teguh atas paparannya. Saya ingin mempertanyakan sesuatu yang sederhana ya, tapi terjadi dalam realitas kita.
Bagaimana pendidikan dapat membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat? Terima kasih, Pak Teguh. Aduh, kecil banget suaranya Bu Eli. Bu Eli, Bu April. Bu April. Tadi maju Bu Saya Eli ulangi ya, lagi. Bu April kecil. Saya udah sampai saya 100. ulangi ya, Pak. Saya ulangi ya, Pak. Ya, Bu April mohon Bagaimana maaf. bagaimana pendidikan, udah jelas, udah dengar belum, Pak? Udah, Bu. Bagaimana pendidikan? Bagaimana pendidikan dapat membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat? Terima kasih, Pak Teguh. Oh, siap, Bu April. Langsung dijawab ya, Bu. Justru itu tadi, Bu. Ya, Pendidikan itu sendiri nanti yang langsung, secara nggak langsung men-trigger si manusia itu untuk beradaptasi. Karena kan level dengan pendidikan kita lulusan SD, pasti kan cara pola berpikir kita juga kerangka berpikirnya pasti kayak gitu. Anak SD, anak SMP. Nah, kita kebetulan alhamdulillah diberi kelebihan kita mampu sampai S2, ya pasti kerangka berpikir kita juga lebih akademis, ya. Lebih komprehensif lah dalam menerima persoalan, dalam menerima informasi. Nah, jadi ya jawabannya lagi-lagi tadi, Bu. Pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat membantu seseorang untuk beradaptasi. Ya sampai perguruan tinggi, Bu, paling gampang ya, karena lingkungan perguruan tinggi itulah orang-orang bisa dapat berpikiran lebih open minded, karena dalam perguruan tinggi kita diajarin berbagai macam literasi, walaupun ya, Bu, ada istilah kebenaran pragmatis di mana sebenarnya pengalaman itu pun bisa jadi salah satu sumber informasi ya. Tapi kan kadang-kala pengalaman ini nggak bisa kita jadikan patokan atau pedoman ya, apa untuk uji validitas kebenarannya ya. Karena pengalaman ini kan kita nggak punya ukuran ya. Tapi ketika kita penggunaannya yaitu kutipan ahli khususnya di bidang pendidikan dan lain-lain, dan kita kan berarti ada referensi yang dijadiin rujukan ya. Walaupun sebenarnya nggak selalu pendidikan itu pun jadi tolak ukur seseorang itu bisa beradaptasi secara baik di lingkungan sosial, karena lagi-lagi nggak pendidikan yang saya maksud ini pendidikan formal ya, Bu. Pendidikan yang kita SD, SMP, SMA, karena ada pendidikan non formal pun itu bisa kan membentuk karakter kita agar kita mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, itu kan banyak juga ya. Cuman kan emang berhubung kita omongin acuannya lingkungan formal ya saya sampaikan secara formal. Tapi kalau yang pendidikan non formal kan udah banyak banget. Itu banyak toolsnya itu biar anak-anak kita nanti langsung bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang begitu cepat sekarang. Apalagi sekarang tuh anak-anak PAUD TK yang diajar sama Nabil. Itu kan udah ada sekarang mata pelajaran literasi. Kemarin saya kalau nggak salah dengar si Nabil bilang di literasi itu pun berarti si anak-anak ini udah disisipin ya cara nanti pola berinteraksi dengan sosial masyarakat atau civil society yang begitu majemuk, cara mereka bisa mensaring informasi dan segala macam. Ya lagi-lagi ya peran pendidikan ini menjadi peran penting, tapi yaitu pendidikan ini pendidikan formal dan non formal ya, Bu Apri. Izin menambahkan, Pak Teguh, Ya, boleh? silakan. Alhamdulillah Karena kan dibantu. pendidikan Silakan Nabil. itu pasti bagaimana cara kita bisa buat bersosialisasi kan. Pertama, di sekolah itu memfasilitasi kelompok terkecil untuk kita bisa bersosialisasi di sekitar kita. Yang pertama adalah TK-TK itu nggak boleh lebih dari 20 anak, Bu April, karena itu membentuk sosialisasi. Nah, nanti dibentuklah di sekolah dasar lagi. Di sekolah dasar pun setiap ada tugas, kita guru memfasilitasi setiap kelompok-kelompok kecil, misalkan pasangan berpasangan, berdua-berdua, itu kan. Nah, nanti dimulai dari situ kita meminta anak untuk memfasilitasi untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa bersosialisasi kepada setiap manusianya itu. Itu sih menurut saya. Oke, ditambahin lagi ya Bu April. Kebetulan kan karena saya lulusan BK, jadi tapi nggak pernah ngajar nih. Jadi kan sebenarnya kalau BK-BK yang di sekolah enak tuh Bu April. Dia bisa bisa memitigasi nih anak-anak yang ibaratnya eh, kurang bisa bersosialisasi atau kurang bisa beradaptasi dengan
dengan keadaan sosial yang begitu cepat, itu kan sebenarnya ada peran guru BK di situ, Bu Apri. Jadi kalau dibilang bagaimana pendidikan dapat membantu seseorang untuk beradaptasi, ya salah satunya tadi memfasilitasin setiap sekolahan itu diberi fasilitas akses guru-guru BK tadi. Itu menjadi wajib, kebutuhan wajib di setiap sekolah. Karena bukan berarti kita underestimate dengan guru-guru mata pelajaran lain ya Bu Apri. Tapi kan kasihan guru-guru mata pelajaran lain pun udah punya fokusnya sendiri. Kalau harus disuruh ngurusin si karakter siswa, pola siswa, terus apa yang ngebonding siswa agar ini segala macam, itu kan kasihan guru mata pelajaran. Makanya sebenarnya ini tugas para kepala sekolah nih yang di sini nih tuh Pak Rian, Pak Ahmad Haididi, pastikan bahwa sekolahnya itu punya guru BK. Karena apa? Biar Bu April juga bisa fokus mengajar mapel. Jadi nanti itu tadi, jadi korelasinya pendidikan itu jadi turut hadir untuk membantu si anak mampu beradaptasi dengan dunia sosial yang ada saat ini. Kira-kira begitu Bu Apri. Terima Nah, kasih. izin menambahkan lagi Bu Ya, April. siap, Izin Pak silakan Teguh Di BK ini, menambahkan. di Silakan, BK silakan. ini, di BK ini juga nggak cuma untuk SMP dan SMA Bu April. Kemudian Ya. kebetulan saya yang pelajarin juga alumni BK sesuai dengan Pak Teguh. Di sekolah dasar itu harus mempunyai guru BK-nya tersendiri karena kalaupun kita pakai guru wali kelasnya itu tidak efektif karena kan udah pasti mampu semua mata pelajaran gitu kan. Jadi kayak yang guru BK itu harus ada sendiri, nggak bisa dari guru yang lain gitu. Untuk mengecek daftar cek masalah kepada anak, eh, asesmen-asesmen yang lain tentang pola asuhnya itu kan juga berkaitan dengan sosialisasi di lingkungannya tersebut. Ya Gitu. izin ya, nambahin ya Ya, Pak Bu Najibah. Teguh. Siap Bu Najibah. Eh, jadi begini Pak Teguh, di Siap. realita saya pribadi di SD negeri, mungkin dengan teman-teman saya yang di S2 yang ada juga menjadi guru dasar SD negeri. Jadi begini untuk SDM mengenai tadi SDM apa konseling ya Siap, kan? Bu. Ya, Bu. Itu untuk di sekolah dasar terutama itu terkait dengan apa namanya anjap dari dinas. Jadi Oke, Bu. memang di sekolah dasar tuh tidak ada yang namanya guru BK dikarenakan memang ya keterbatasan dari pemerintah. Duit Nah, ya, Bu. jadi tapi kita tidak boleh putus harapan ya. Setiap Bu. ada kasus, setiap ada permasalahan itu kami berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, yaitu kita berdayakan tenaga yang ada. Dan nomor satu adalah wali kelasnya. Siap, Nah, Bu. di wali kelas ini semua dicatat tuh ada namanya buku apa namanya buku kasus lah ibaratnya kita tulis di situ. Dan kemudian kami juga di dinas sudah diberikan sekolah ramah anak. Jadi memang jangan putus harapan ya, memang kita tidak ada dana ya, apalagi setiap sekolah negeri itu hanya dibiayai oleh BOS dan BOP, tidak boleh memungut sepeser pun dari orang tua. Jadi ya kami ya memang adanya SDM-nya sebegitu di sekolah dasar ya keadaannya seperti itu, mau ngambil juga harus kita mikir gaji dari mana gitu. Jadi kami guru-guru mensiasati dengan bekal-bekal tadi ya, sekolah ramah anak, sekolah yang terbuka. Jadi dari wali kelas berkoordinasi dengan guru agama, guru PJOK, wakil kesiswaan, wakil guru akademik, dan kepala sekolah. Jadi kalau misalkan udah nggak bisa banget, ya mau nggak mau libatkan kepala sekolah. Jadi sampai diwakil aja dulu nih. Kalau memang dari tahap wali kelas sudah clear, ya udah, nggak usah diangkat ke, karena kan banyak ini, apalagi kita udah mau TKA ya, SD sekecil itu, anak sekecil itu ikut TKA, tentu luar biasa. Mereka itu tadi kembali ke literasi. Guru bikin soal sepanjang-panjangnya, anak cuman jawab baik, jawabannya cuman baik. Terus nomor 2, ya memang baik gitu jawabannya. Ya jadi sehingga ini menjadi PR dan tanggung jawab buat kita semua. Alhamdulillah dengan adanya bantuan operasional sekolah kami membelikan buku-buku
yang menunjang, tidak hanya buku pelajaran, tapi kami membeli ensiklopedia, membeli yang apa tuh buku-buku yang bergambar-gambar sehingga anak-anak suka, dan apalagi sekarang juga udah diarahkan kepada belanja digitalisasi. Kebetulan, mohon maaf, kenapa saya bicara seperti ini karena memang saya bendahara sekolah, Ya, jadi bro. saya paham betul di BOS itu harus dibelikan buku 10% Siap, Bu Najibah. untuk literasi. Demikian Oke. mungkin itu saja Heeh. Pak Teguh dan Kakak Ya. Nabila. Jadi kondisi di sekolah negeri itu seperti ini, tapi kita tidak putus harapan, kita berkolaborasi untuk Nah, terus menghadapi anak-anak. Itu kasih Bu saja Najibah. tambahannya. Enggak, itu kan sebenarnya tadi yang saya sampaikan itu idealnya ya, Bu. Kan kembali lagi tadi kalau emang masalahnya dana segala macam itu kan sebenarnya harus dibalikin, itu PR-nya pemerintah. Karena memang harus idealnya pendidikan itu dari tahap Benar, sekolah dasar, betul, itu harus ada pendampingan khususnya kan karena itu betul. perkembangan psikologis. Jadi Mm-mm. harus yang benar-benar profesional, Bu. Kenapa? Yaitu Mm-mm. nanti kaitannya itu ya nanti ke depan Mm-mm. kesinambungannya ketika nanti kan ada pendidikan karakter, pendidikan Mm-mm. terus Betul, Pak. pemilihan karir dan segala macam kan itu nanti menentukan. Iya, Berikutnya pun kalau dibebanin ke kayak timnya Bu Najibah kan kasihan tadi yang saya bilang betul. Apalagi sebelumnya. sekarang banyak guru pensiun, Bapak, sehingga Betul. kami harus ngajar 2 kelas. Terus Ya, semangat Bu tapi Najibah. bagaimana ya kita jalanin saja daya. Siap. Oke, terima kasih Bu Najibah. Saya tadi balikin dulu ke Bu April. Gimana Bu April? Ya, Pak, mungkin tadi saya simpulkan jawabannya benar nggak ya, Pak? Maksudnya gini, yang dari beberapa teman-teman Mm-mm. menjawab, jadi semakin tinggi pendidikan formal seseorang, belum tentu bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan Betul. tidak menjadi dan tidak menutup kemungkinan seseorang yang belum mendapatkan pendidikan formal sampai tinggi, misalkan orang anak-anak di jalanan, Betul. ngamen, mungkin anak-anak yang keterbatasan pendidikan formal, mereka bisa mendapatkan pendidikan dari pengalaman kehidupan mereka sehari-hari di masyarakat. Mungkin dari Betul. situ mereka juga bisa memperbaiki perubahan sosialnya gitu ya, Pak, ya. Betul. Betul, betul Bu April ya. Ya kayak Mm-mm. contoh quote-nya Pak Rocky Gerung aja Bu April ya. Kan kita cuman kalau pendidikan tinggi lulus cuman dapat ijazah. Tapi kan awareness, kesadaran itu nggak didapat hanya dari pendidikan formal. Banyak ketika kita sering interaksi sosial, nggak perlu di ruang lingkungan sekolah juga. Itu kan ilmu, akses ilmu juga. Ya nyatanya itu Pak Rocky cuman S1. Cuman kapasitas pemikirannya ngelebihin 4 tahun. Berarti kembali lagi ketika kita bisa 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 dekat dengan literasi, bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman, kita terus mengembangkan diri sih, insya Allah nggak ada batasan. Pendidikan formal itu nggak selalu jadi tolak ukur seseorang itu menjadi pribadi yang tanda kutip sukses, berhasil. Ya, itu kan cuma bagian dari indikator, dan indikator-indikator lain yang mempengaruhi yang bahkan itu lebih besar banyak. Kayak contoh Bu Susi lulusan SMP jadi Menteri Kelautan dengan segala kecanggihannya dalam memproses masalah-masalah di khususnya wilayah laut. Jadi ya itu Bu, tadi lagi-lagi pendidikan itu nggak terbatas hanya di bangku sekolah. Makasih Bu April. Saya kayaknya dari tadi gemes ke Bu Mayon dulu dah. Ya Kotima ya. Bu Mayon silakan. Iya, saya sih tidak ada pertanyaan, cuma hanya menambahkan saja tadi. Alhamdulillah Bu Mayon. Kasih. Ya, di chat juga saya sudah menambahkan tentang yang tadi pertanyaan dari Pak Wahyu ya, yang menyelaraskan pendidikan masyarakat dan sosial budaya itu di zaman era digital ini kan semua udah canggih ya, jadi sangat memudahkan sekali bagi semua pihak itu baik sekolah, keluarga maupun masyarakat untuk bersinergi karena terkoneksi satu sama lain dengan mudahnya ya, karena terbantukan dengan era digital ini yang dimana tujuannya ini untuk memantau perkembangan karakter anak dan juga bagaimana nilai-nilai luhur yang sudah diberikan di sekolah itu bisa selaras juga dengan nilai-nilai yang baik di rumah dan di masyarakat. Jadi jangan sampai di sekolah itu sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan pendidikan dan juga nilai-nilai menanamkan nilai-nilai luhur, karakter yang baik gitu. Tapi ketika di rumah itu tidak selaras. Jadi tidak adanya kerjasama
dari orang tua, pihak orang tua gitu, dan juga dari masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Karena seperti menurut Ki Hajar Dewantara dalam Tri Pusat Pendidikan itu tiga alam itu berperan penting, alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat itu. Tanpa adanya kerjasama ketiga ini, pasti ya untuk pendidikan yang selaras ini ya mungkin di era digital ini Ya, tidak maksimal. ya, Gitu aja sih, Pak. alhamdulillah. Terima kasih Bu Jadi Maya. jangan hanya satu Yang pihak aja, jangan hanya menitik benar. beratkan di, oh sekolah nih, guru nih yang harus ini. Percuma kalau hanya di sekolah guru aja yang benar-benar kita mengeluarkan energi kita, tapi juga di rumah atau di keluarga itu nggak mensupport, sama aja gitu, nggak maksimal gitu, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Iya, Bu Bu Maya. Maya. Pak Teguh, Pak Teguh, Siap, Pak siap, Teguh. Pak. Siap, Pak. Ah, tadi menarik dari kata Bu Mayon itu Siap, Pak Awal. kejadian saya di sini karena saya kan di daerah. Siap. Lingkungannya itu lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga itu terutama dalam hal aturan kontradiktif ya. Kontradiktif Ketika ya. sekolah membuat aturan, salah satu contohnya siswa itu kan dari mulai SD, SMP, SMA itu kan nggak boleh merokok ya kan. Mm-mm. Nah, kita membuat aturan di sekolah tidak boleh merokok, tapi pada faktanya ternyata oleh orang tuanya nyampe ke rumah dibelikan rokok. Kan repot kan? Nah, itu fakta kami Siap, di lingkungan di sini seperti itu, Pak. siap, Jadi Pak Awal. makanya tadi Walah, menarik sekali ada jawaban ya. yang disampaikan Pak Amin. Ada, Pak, Bu. Iya, Kalau di sini kan yang Aduh. namanya di daerah ya di betul, perkampungan ya begitulah kondisinya. betul, Jadi betul. peran kami di sini selaku guru itu wah luar biasa beratnya. Beda Hmm. mungkin ketika di kota ya. Apalagi sekarang ada aturan guru itu kan tidak boleh menghukum dalam hal kata karena fisik, jangan Iya, fisik, kata-kata agak sedikit kasar aja kan udah nggak boleh. betul, betul. Padahal dulu ketika zaman saya mungkin ya, karena kan udah tua nih, bapak-bapak di sini masih muda. Siap. Itu yang namanya namanya apa namanya penghapus dilempar ke muka, kemudian penggaris mendarat di kaki, di Sama, tangan. Pak. Itu udah wah, udah makanan itu. Siap. Kalau dulu waktu saya masih SD. Kalau sekarang boro-boro baru dicolek dikit aja polisi kan urusannya kita. Nah, itu Bu. Ya, jadi sekali lagi Siap, memang siap. tantangan tantangan pendidik sekarang itu wah, luar biasa beratnya, terutama ya mungkin di daerah, kurang tahu kalau di daerah kota deh. Itu Siap. tambahannya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Awal. Itu tadi benar banget Pak Awal. Emang ada kadang-kala di realita itu kontradiktif. Cuman ya yang paling bisa menguatkan hati gini Pak Awal. Yang namanya proses mentransfer ilmu apalagi untuk hal positif itu kan pasti memakan banyak energi positif. Betul, Apalagi betul. ya lagi-lagi kita eh, menempatkan diri sesuai fungsi dan kemampuannya aja Pak Awal. Selebihnya kadang-kala ya kita jadi bawa agama dan ini urusan hidayah kan urusan Allah. Iya, Nanti iya. untuk orang yang penting Pak Awal itu udah menjalankan rules-nya sebagai pendidik, menjalankan aturannya dengan baik, ya itu nanti udah yang penting udah hak tanggung jawabnya Pak Awal itu udah terpenuhi sih insya Allah udah jadi berkahnya buat Pak Awal lah. Cuman bahwa memastikan si Amin. peserta didik ketika keluar sekolah itu tanda kutip nggak menjalankan apa yang tadi ditransfer ilmu dari sekolah, itu lagi-lagi udah peran stakeholder berikutnya kan Pak Awal. Itu mungkin di luar kendalinya Pak Awal. Tapi yang saya apresiasi di sini udah kesungguhan kesungguhan hati Pak Awal ini karena melahirkan pertanyaan ini kan berarti ada keresahan sendiri dari Pak Iya. Awal pasti. Tanda kutip pengen peserta didiknya ini, ayo dong yang baik. Ini kan nanti masa depan kamu. Saya bisa tangkap pertanyaannya lahir dari keresahan yang kayak gitu. Saya apresiasi banget untuk Pak Awal. Cuman ya itu Pak Awal, ini buat biar apa Pak Awal juga pikirannya nanti nggak capek banget. Ya lagi-lagi urusan hasil udah kita serahkin ke yang maha kuasa aja. Itu semampunya aja, apalagi dengan berbagai atribut pendukung yang di tempat Pak Awal yang mungkin kurang memenuhi, apalagi tadi kayak zaman kita mungkin ya, saya yang pernah dipukul pakai mistar, dilempar penghapus, ketika kita pulang ngadu ke orang tua malah diomelin. Makanya kalau guru lagi menerangkan disimak. Nah kalau ini kan kagak, kadang-kadang ya itulah proses-proses apa kulturasi di mana perubahan zaman sosial, cara tangkap, cara pandang yang mulai terdegradasi jadi cara pandang orang dalam menilai masalah langsung keburu emosi karena lagi-lagi faktor
kebahagiaan. Jadi walaupun indeks katanya, kata presiden kita, indeks Indonesia kebahagiaannya tinggi, cuman ya kalau saya bilang dibohongi kok bahagia, kan aneh ya gitu loh. Mana ini kebahagiaannya, tapi kan nggak, kalau kita ngelihat fakta lapangannya nggak sebahagia itu, padahal diumumin hasilnya kita masyarakat paling bahagia. Saya nggak tahu itu pakai kajian apa, saya nggak ngerti. Orang paling gampangnya aja yang bisa kita visual, kita dengar aja, masih banyak cerita sana sini. Contoh tadi persoalan yang dilontarkan sama Bu Eli, ketimpangan pendidikan, yang tidak meratanya akses pendidikan, yang tidak bisa dinyam sama semua orang, itu aja itu udah jadi salah satu indikasi masyarakat yang nggak bahagia ya. Tambahan lagi kalau kita mau berkiblat ke Finlandia, kan Finlandia itu yang jadi kiblat pendidikan, gimana maksud mereka jadi negara maju karena apa ya, karena pendidikannya dibenahi benar-benar, struktur manajemennya segala macam, bahkan gaji gurunya ngalahin direktur. Akhirnya apa, si guru bisa lebih, bukan berarti guru mengharap jasa ya, cuman ya lagi-lagi guru kan juga punya kehidupan. Betul. Ada tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, ada kewajiban memfasilitasi anak juga. Jadi kalau dibilang tanpa tanda jasa terus nggak disejahterakan secara kehidupannya, itu juga malah aneh menurut saya. Jadi tetap semangat Pak Awal, jos 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 jos. Iya Pak Teguh ya. Siap Pak Rais. Ya. Terima kasih semua ya udah mengikuti materi hari ini. Itu yang disampaikan oleh semua itu ya memang keadaannya memang begitu gitu. Beda yang dari dulu dan yang sekarang. Nah, pada intinya tadi kalau misalnya waktu dulu saya juga mengalami juga itu. Dilempar pakai penghapus atau pakai kapur atau apa kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sedikit-sedikit ngadu orang tuanya ngebela anaknya. Itu yang jadi kontradiktif yang bisa kita harus punya solusinya gitu. Bapak Ibu walaupun bukan di tenaga pendidik, yang penting sudah punya pengalaman di rumah minimal. Ya kan, di rumah bagaimana kita ada masalah dengan anak atau dengan siapa kayak gitu. Itu bisa ini semua. Ya, jadi kita harus berinteraksi sosial ya, kalau memang di sekolah ikutin aja sekolah gitu. Memang kalau di BK nggak ada di SD, tapi kan semua guru sebenarnya sebagai pendidik, walaupun dia bukan jurusan BK gurunya tersebut ya, minimal ada pengalaman tadi, ya kan, walaupun nggak ada BK di SD atau di mana, kan nanti sebagai guru atau kepala sekolah bisa menyelesaikan hal-hal yang kayak gimana bisa diselesaikan di sekolah gitu. Nah ini yang misalnya ada pendidik yang ada orang yang tuanya nggak mampu gitu. Kan sekarang kan semua untuk yang negeri terutama ya, sekolah nggak bayar gitu kan. Nah itu udah suatu kemudahan gitu. Bagaimana anak-anak didik kita bisa belajar dengan baik dan tenang gitu. Itu yang terutama. Makanya semua diajarkan anak didik kita supaya bisa mengenyam pendidikan sesuai usia atau umurnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu menselaraskannya, lihat misalnya kita punya bagaimana cara bergaul yang baik gitu. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang bisa membentuk peserta didik, kita lihat karakternya gitu. Gimana nih anak didik kita ini? Kalau dia anaknya pendiam atau introvert, ya kita harus mendekati yang extrovert ini. Itu jadi supaya terjadinya komunikasi yang baik. Nah, apalagi yang tadi disebutkan ya, Komdigi 16 tahun ke bawah diblok semua medsos. Terus saya lihat juga di anak-anak SD pada nangis nggak dapat ini, wah saya nggak dapat aplikasi ini gitu kan. Nah itu tapi kan untuk mencegah hal-hal yang tidak bermanfaat pada anak tersebut gitu. Karena anak-anak kecil itu pada pintar berselancar di HP.
dia mau bermain apa juga pasti ada gitu. Nah, makanya saya mengharapkan ada suatu dari Komdigi dan kementerian lainnya bekerja sama gitu. Kemarin juga sama Bu Muti Hafid dan yang lain gitu. Gitu ya. Makanya saya mengharapkan Bapak Ibu walaupun Pak Teguh bukan dari pendidikan, maksudnya kerja di umum ya. Betul, Pak. Ya semuanya Dari sebenarnya umum, Pak. sama aja. Betul, Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak Teguh. Siapa? Pak Teguh misalnya satunya non pendidikan, sekarang ngambil pendidikan, minimal ilmunya bisa bermanfaat di rumah nanti atau Amin, Pak. Makasih, Pak. di keluarga atau di yang lainnya itu. Nah, apalagi era digitalisasi ya, supaya bisa ini bertanggung jawab kesadaran kita. Nah, nanti kaitannya dengan ilmu ini, kayaknya saya juga ngajar geografi sosial dan lingkungan. Nah, ini juga masuk nih, gitu. Saya kemarin ngajar geografi sosial dan lingkungan. Bagaimana jadi keterkaitannya juga, atau Bapak Ibu yang sekarang dapat apa pendidikan lintas budaya PLB ya kan. Nah, ini sama nih. Pendidikan lintas budaya itu di sana kalau di PLB-nya bagaimana penerapan lintasan budayanya benar-benar tercapai gitu dalam hal apapun juga gitu lintas budayanya. Nah, ini perubahan-perubahan sosial juga bisa menjadikan kita lebih dewasa lagi dan lebih ini lagi gitu. Nah, kalau guru kan memang kalau terbatas, tadi ada yang bilang banyak guru yang udah pensiun, yang udah masuk pensiun, nah akhirnya satu guru tadi ngajar mapelnya bisa 2 atau 3 gitu. Ya memang sama kayak di Unindra juga gitu ya, sama. Jadi saya juga mengharapkan, tapi saya linier ngajarnya kayak tadi yang saya sebutkan. Sekarang kalau di sini teori proses sosial budaya termasuk kaitannya yang saya belajarin geografi sosial dan lingkungan. Kan sama juga tuh geografi sosial. Nah, makanya saya mengharapkan apa yang Bapak Ibu ketahui ya berinilah semua. Nah, tadi juga yang disebutkan Bu Mayang katanya semua ya harus berkolaborasi bersama-sama, baik kita sebagai pendidik, orang tua, dan lingkungan. Itu 3 faktor itu, atau pemerintah sekalipun. Gitu. Nah, apalagi kita juga bisa untuk membentuk karakter anak didik kita supaya memahami pikiran-pikiran atau kemampuan kita di dalam berpikir dengan baik. Gitu. Nah, perkembangan karakter. Nah, saya juga banyak belajar tentang karakter-karakter dari lingkungan kita sendiri, gitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ngajar di daerah Jawa Barat, biasanya ada pelajaran bahasa Sundanya di setiap minggu atau apa. Nah, itu juga untuk mengkaji karakter dalam kebudayaan kita yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi di-matchingkan atau terintegrasi lah gitu. Itu ya. Ya semuanya pokoknya mempunyai nilai-nilai yang sangat luhur gitu. Semuanya gitu. Yang penting tadi ini ada yang kayak Nabila, yang penting memberikan layanan. Kita sebagai guru dan non guru berikanlah layanan yang terbaik gitu. Kalau ada Bapak Ibu yang punya emosi tinggi, itu harus diredam. Jangan sampai tadi kalau misalnya baru ditingkatkan aja anak didik kita tidak lapor ke orang tua. Akhirnya orang tua lapor ke polisi. Gitu. Tapi kalau ada hal yang memang yang tanda negatif, itu nggak apa-apa kalau guru-guru yang ini. Gitu. Saya mengharapkan partisipasi semua itu dari guru, kepala sekolah, pemerintah, atau kita sebagai orang tua, lingkungannya juga gitu. Mungkin dari saya itu ada yang mau bertanya atau mau nambahkan?
Izin menambahkan, Pak. Saya Ya, Nabila. Kalau emosi itu tidak diredam, tetapi diutarakan dengan cara yang positif. Misalkan dengan regulasi emosi, yaitu dengan cara kita menyalurkan emosi kita bahwa hari ini kita tuh lagi senang, sedih, marah, kesal, ataupun itu. Jadi kita sebagai catatan juga untuk kita tahu emosi kita hari ini dan kita tahu untuk batasan kepada anak murid juga sih, Pak. Biar iya, agar orang tua tuh juga gak menilai kita sebagai eh, guru yang atau gimana gitu sih Pak. iya memang. Jadi eh, kalau Ibu Nabila baca buku kayak bukunya yang Ari apa itu yang mengajarkan IQ, EQ dan SQ. Nah, tiga itu kan harus keseimbangan semua, ya Ari kan? Baik Ginanjar, dari Pak. Ginanjar. misalnya anaknya pintar, IQ-nya Ari tinggi, Ginanjar. Ari tapi Ginanjar. emosinya tinggi. Dan juga misalnya nggak sholat atau nggak di Islam nggak mengikuti spiritual yang tadi gitu. Itu jadi harus ada keseimbangan semua. Nah, gitu ya. Jadi antara IQ, EQ dan ESQ itu Pak Adi apa? Ari Ginanjar. Coba deh belajar dari situ semua. Itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau ini? Nah, ini Bu Desti tadi kemana Bu Desti? Iya, Dipanggil-panggil. saya menyusui tadi Pak ini. Oh, ya sudah saya itu kok. Sudah saya contreng presensinya. Gimana, ada yang mau nambahkan atau gimana? Ini tadi materinya cukup bagus hari ini ya. Jadi semua konsep dasar ilmu pendidikan ini bisa kita lihat semua ini. Di mana juga sebagai ilmu sosial kita harus bersosialisasi terhadap semuanya gitu. Baik sekolah tadi, lingkungan, atau dengan pemerintah sendiri atau dengan perusahaan. Kalau nanti kita akan bekerja sama dalam pendidikan ini. Ada yang mau bertanya Pak? Pak Teguh atau siapa? Boleh? Kotimah Pak tuh mau nanya. Ya. Ayo Mbak Kotimah. Fatima, Pak. Terima kasih Pak Iya, iya. Novian Rais, Pak Teguh. Ini kalau dari tadi kan Bapak Ibu bahas pendidikan ini, ilmu sosial ini di pendidikan ya. Yang mau saya tanyakan, tadi juga Bu Eli katanya sebagai aktivis kepala rumah tangga. Jadi keluarga ini kan seharusnya berperan juga ya dalam dunia pendidikan selain sekolah gitu Pak. Tapi saya bicara untuk orang tua yang tidak bisa mendampingi atau jauh dari anak. Maksudnya apakah orang tua ini juga tetap harus aktif atau memberikan prasarana yang baik menyalurkan ilmu sosial ini selain di sekolah atau keluarga gitu Pak? Iya, Ada solusi? emang harus. Itu harus. Jadi kan kita kan tadi berinteraksi tadi di antara misalnya tadi kalau ibu guru ngajar di kelas setelah pulang itu kan tanggung jawab keluarga atau di rumah gitu. Makanya tadi yang saya bilang semua mempunyai penting semua gitu, baik dari sekolah, lingkungan, rumah. Nah, itu yang kita jalankan sekarang gitu. Jangan sepihak aja, nanti kayak tadi misalnya itu tadi di dalam sekolah dibuat peraturan tidak boleh merokok, tapi pas di luar anak merokok, bahkan orang tuanya tadi ngasih katanya. Itu juga yang salah orang tuanya gitu. Nah, gitu. Jadi semasa dia masih, saya sih banyak kalau anak-anak SMA saya lihat juga kalau lagi ini lagi di kita lagi kegiatan atau di tempat umum anak-anak SMA pada ngerokok gitu. Ya itu nanti tergantung dia ini gitu. Tergantung setelah nanti dia dewasa apakah dia rokok berat nanti atau tidak gitu. Yang penting kalau dia mengikuti mapel di dalam kelas, dia masih mau mengikuti aturan-aturan sekolah yang
padahal udah kebiasaan dia di luar merokok gitu. Itu yang harus kita jaga juga gitu. Jangan sampai dia nanti ngerokoknya malah di ruang kelas atau di mana gitu. Itu jadi saya ngasih itu untuk supaya bisa diterapkan di dalam sekolah. Jangan sampai di luar dia ngerokok, nanti di dalam kelas dia ikut ngerokok juga gitu. Itu ya, jadi harus dijaga juga. Sebagai contoh, coba lihat negara Singapura. Anda aja nggak boleh berbuang sampah sembarangan sekecil apapun, baik ngerokok atau apa gitu. Gitu. Jadi kalau dengan kita ada peraturan yang seketat itu kayak bagus di Singapura, mungkin kita juga nggak akan berani tuh. Karena dendanya di Singapura besar, buang sampah kecil aja gitu. Itu yang saya harapkan ya. Sebenarnya kalau ada peraturan-peraturan yang strict, yang kuat, itu bisa diterapkan juga gitu. Baik anaknya introvert, ekstrovert, atau gabungan dari keduanya juga tadi. Gitu. Gitu Bu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak, saya hanya ingin memberikan pendapat Pak. Iya, silakan. Ya, saya sepakat dengan Bapak bahwa memang keluarga atau orang tua itu harus memberikan pendidikan, mendampingi anak di rumah. Dan itu juga merupakan tugas serta kewajiban orang tua. Karena kalau misalkan tidak memberikan kewajiban, menuntaskan kewajiban untuk memberikan pendidikan, itu kan nanti dituntut di akhiratnya. Terus juga selain itu juga apabila orang tua tidak bisa membersamai anaknya, mungkin kondisi jarak gitu jauh. Nah, orang tua bisa memberikan perwalian, misalkan diwalikan dengan tantenya atau keluarga yang memang tinggal dengan anak tersebut. Karena sepengalaman saya, beberapa anak didik saya, murid saya itu memang jauh dari orang tua. Karena mungkin latar belakang permasalahan keluarga sudah berpisah dan sebagainya. Nah, itu dititipkan kepada keluarga terdekat, bisa tante atau walinya gitu. Nah, di situ orang tua harus memberikan perwalian itu kepada tantenya itu untuk memberikan pendidikan, mendampingi anaknya untuk supaya tetap apa namanya supaya ada supaya anak itu dalam jangkauan gitu Pak. Iya, memang harus begitu Bu. Jadi kalau udah sampai di rumah atau keluar dari pagar sekolah, itu juga guru masih tetap bisa ya memantau. Misalnya anaknya tuh sekolah dibilang udah pulang, tapi ternyata anaknya main gitu. Nah, nanti kan bisa dilihat oleh orang tuanya, itu yang bisa diinikan gitu. Bisa memantau juga selama masih dia pakai baju seragam ya, artinya pas keluar dari sekolah, keluar lingkungan, sampai rumah, sampai dia kalau bisa udah diganti bajunya, udah pakai baju biasa di rumah gitu, tidak pakai seragam sekolah gitu. Karena kalau dia di luar pakai seragam sekolah juga kan menjadi atribut, apalagi kalau di SMA atau SMP bisa menimbulkan kerawanan untuk perkelahian gitu, yang sering itu gitu. Makanya saya mengharapkan Bapak Ibu bisa menjaga semua mempunyai peran penting ya dari ini. Yang penting keluarga yang tadi Bu Mayan bilang, entah tante atau om atau siapa atau abang atau siapa. Yang penting murid dengan orang tersebut dia punya ini apa, ada rasa takut lah sama ini walaupun tante atau apa gitu. Gitu ya Bu. Udah jam 12, disilakan nih Pak Teguh ditutup. Oh, baik Pak. Pak Teguh. Ya, baik Pak Rais. Izin, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Kita tutup perkuliahan kali ini ya dengan tema kajian ilmu sosial pendidikan. Semoga proses transfer ilmu yang tadi sudah berjalan menjadi manfaat untuk kita semua dan kita memiliki insight yang baru tentang pembelajaran dan lain-lain, khususnya untuk perkembangan peserta didik kita. Saya tutup.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam semua yang sudah warahmatullahi mengikuti wabarakatuh. materi hari ini. Wabarakatuh. Ya, semoga nantinya bisa lebih baik lagi semua. Amin. Terima kasih. Bila Iya, taufiq Pak. walhidayah. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.